Rinda. Terus yang support aku lagi itu ibu bahasa Indonesia siapa ya? Ada guru bahasa Indonesia support aku. Aduh kenyang. Jadi bener-bener kayak nggak semua guru tuh support sama kita yang cuman seniman ini gitu. Tapi masya Allah alhamdulillah justru alhamdulillah aku sukses. Bahkan sampai sekarang aku menyelesaikan S2 aku dibanding orang-orang yang dulu sama beliau dielu-elukan bakalan jadi orang sukses, pinter, ranking. Sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi kok. Sekolah aku bagus, kuliah aku bagus, universitasnya bonafit ya kan. Mungkin serinya cantik. Bojoku ya dokter, yo ayu. Tur lek mangan elek. Tapi saat sekolah nobar Mas Danang waktu zaman KDI. Nah itu karena apa? Kepala sekolah kita support. Aku bersyukur tuh. Kepala sekolah kita support. Jadi memang ya namanya juga guru kita itu kan pasti ada like or dislike ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Karena kan setiap orang punya passion yang berbeda. Nggak nyalahin sih, itu hak mereka kok. Gitu. Dan setiap anak, setiap orang itu punya hak untuk berburu kesuksesannya dengan cara dia masing-masing, ya kan? Kalau kita punya anak nanti harus jadi dokter. Enggak. Kalau ternyata anakku jadi penyanyi boleh? Boleh asal ada duitnya. Kalau misalkan anakku jadi dokter yang bisa nyanyi, Bagus. kalau ternyata anakku jadi dokter yang penyanyi, Kayak Tompi. nah tuh kan. Spesialis lah Tompi. Mas Danang iso Banyuwangi mau kumpul-kumpul di rumah Bu. Ya kumpul loh, nggak apa-apa. Tapi Ibu masih di Jakarta karena Ibu mau ikut ke Brunei. Aku ada show di Brunei sampai tanggal 13. Aku kekal dulu video tek-tekan waktu kecil. Iya, London School ya S2-nya Mas. Yes, aku London School S2. Habis nggak minum? Order lagi cinta. Mas, tolong Mas. Kalau jadi itu aja Mas. Teh botol. Kamu mau nggak? Mas minta tolong es jeruknya satu lagi ya. Enggak. Kamu mau Mas kan? es teh tawar. Oh es teh tawar aja. Makasih Mas. Mas Danang pernah ke Lampung, sering loh aku nih Lampung. Aku belum pernah. Ya elah deket banget. Terbangnya cuma 30 menit. Ya maksudnya mau ke siapa? Amin, semoga Anda jadi dokter karo penyanyi. Ya, amin. Terserah sih, mau jadi menteri juga boleh. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa. Tekno lho. Gue pesen kepiting lho sekilo. Ya bungkus saya. Aku yakin pasti kamu tidak akan Yo memakan. kan yang pesen sekilo Mas. Ada rencana lanjut S3? Jawab ya. Ada. Jawabannya. Siapa Mas kan? Aku sih ada. Aku ada nggak menurut? Ya Mas ada. Udah aku suruh dari kemarin. Ya. Nggak mau katanya aku selesaiin sekolah dulu gantian. Mukanya glowing banget. Istriku. Makasih ya. Iya. Buntet. Oh itu teh itu. Tehnya kan teh sari. Gintangan Banyuwangi. Gintangan ini tempatnya desa yang kreatif. Dia kayak membuat gerabah anyaman bambu gitu jadi sesuatu yang menarik dan diekspor. Good. Bareng delok ning story nih Mas Doni. Kayak Mas Danang wis viral. Iya. Goyangnya gitu. Kayak doyor gitu ya. Kayak kena angin gitu. Ya saking kurun. Dulu ketemu Mas Danang di backstage GWW. GWW itu apa? GWW? What's GWW? Oh GWW IPB. Berarti kamu anak IPB dong. Kak coba buka topi. Cuci tangan dulu. Bungkus aja ya? Bungkus aja. Ya nanti dulu deh. Ya maksudnya nanti. Mas tiga dua-duanya amin. Amin. Tapi aku nggak mau di Indonesia. Prof Pradana Dita. Mau ngajar di mana?
Danar siapa? Danar. Ini kepiting. Anakku pengen kuliah tapi nggak punya dana karena bapaknya udah meninggal, jadi nggak ada yang nyari duit. Ini pemikiran yang salah. Kalau kita lihat era sekarang, kuliah itu sudah sangat murah, sangat terjangkau, dan banyak sekali sumber beasiswa yang bisa kita kejar. Termasuk bahkan kalau misalkan kalian mau ikutan, salah satunya ya namanya Bidik Misi. Bidik Misi itu adalah salah satu program pemerintah untuk anak-anak yang berada dalam tingkat ekonomi yang kurang sejahtera dan memiliki prestasi yang bagus di sekolahnya, bahkan gratis, dan setiap bulan dapat uang kiriman dari pemerintah untuk biaya hidup. Menarik kan? Nah, jadi jangan pernah tuh, kalau aku justru nggak respect sama kalian kalau misalkan kalian ngomongnya gini, aku nggak bisa kuliah karena kita nggak punya biaya. Aku akan lebih respect sama kalian ketika kalian bilang gini, aku nggak bisa kuliah karena aku harus kerja, ibuku nggak bisa kerja, ibuku sudah nggak bisa jalan, bapakku sudah nggak bisa jalan, atau ibuku sudah tiada, jadi aku harus ngerawat adik-adikku yang kecil-kecil misalkan. Ya mungkin masih masuk akal. Tapi kalau kalian punya alasan yang bilang anak aku kepengen kuliah tapi kita nggak bisa menyekolahkan dia karena aku nggak mampu secara biaya, hey, eranya udah era digital, teknologinya sudah berkembang. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Banyak sekali beasiswa yang bisa kalian kejar. Aku kuliah di Jerman gratis. Tuh, temennya Nura kuliah di Jerman gratis. S1. Sekarang udah di Jerman. Gitu. Dulu aku juga S1, alhamdulillah nggak bayar. Sampai aku beasiswa. Jadi nggak ada kata tidak mampu. Kalian mampu, tapi kalian cuman nggak mau berusaha. Tuh, ada saksinya tuh. Adikku juga dapat full beasiswa Bidik Misi. Alhamdulillah tiap bulan dapat uang jajan juga. Good. Salam sama semuanya. Yang ada Mbak Anissa Febian. Mbak Anissa Febian yang bikin baju-baju nasional customnya Miss International gitu. Keren. Dan selalu dapat best national costume di tingkat internasional. Keren banget. Dulu waktu aku kecil, waktu aku masih belum kayak gini, salah satu yang support pertama kali adalah Mbak Anissa Febi. Dia punya brand namanya Nagut Banyuwangi. Salam sama Bunda ya Mbak. Gimana nasib PDC yang be happy buyar? Rasa takon aku tutup bapak ya. Intinya bisa mempertahankan IPK supaya tetap dapat. Ya harus dong, itu kan konsekuensi. Justru dari situ kan kita dituntut untuk apa? Untuk stabil, untuk belajar, untuk tidak turun semangatnya. Lah kalau IPK-nya bagus siapa yang diuntungkan? Nggak cuman yang ngasih beasiswa, kalian juga diuntungkan nyari kerja gampang. Karena kan Indonesia itu kan yang ditanyakan kan ijazahnya mana gitu. Kalau di luar negeri baru yang ditanya skillmu apa. Itu bedanya di sini sama di luar negeri. Oh baru tahu kalau Nagut punya Anissa. Oh iya bener, Nagut Banyuwangi itu punya Mbak Anissa Febi. Dulu salah satu pelopor kaos Banyuwangi yang terkenal. Oh ini. Kayak dagang. Yes. Nagut Banyuwangi itu punya Mbak Anissa Febi. Mas Danang kenal sama Abdul Karim. Sopo rek gak kenal. Etek-etekan.
selama Mas di Songgon Banyuwangi. Nggak ngerti Re, aku nggak pernah ke. Mas Danang kenal Jul fotografer? Iya, kenapa Mas Jul? Intinya tetap berjuang setiap semester. Mantap. Salam dari Rusia. Halo Rusia. Ada Pak Andi, guru aku SMP. Beliau itu guru basket, terus jadi guru, terus akhirnya jadi PNS, tapi nggak di Banyuwangi ya Pak Andi sekarang. Nah dulu itu kalau kita bikin teater waktu SMP, itu sama Pak Andi itu, kamu jangan diem, kalau kamu diem Baca itu loh. ya sambil berekspresi. Pak Andi apa kabar? Pak Andi Adi Tanto. Dulu tuh kita kan suka main teateran gitu kan. Terus teater kita juga pernah menang di tingkat apa ya Pak Andi, lupa. Yang PLN itu ya Pak Andi ya. Itu kita ya Pak Andi. Kita tuh berprestasi tau. Ya sih kayaknya prestasimu lebih banyak daripada aku. Menunjukkan kok kamu jadi dokter nggak perlu prestasi banyak-banyak. Tapi belajar aja terus. Dulu itu sama Pak Andi itu, terus kita recording sampai malam gitu. Terus bikin parodi Avi gitu-gitu. Nggak jelas. Tapi ya gimana ya, era itu, masa itu kan ya era-era yang era berburu jati diri. Lagi ngapain sih? Habis makan kepiting di tingkat Jatim nang. Oh iya ya Pak Andi ya, tahun 2005 apa 2006 ya, kita dapat hadiah uang 10 juta ya Pak Andi waktu itu kalau nggak salah. Berapa sih Pak Andi, lupa. Gede pokoknya. Oh Pak Andi, Bu Derika, kita tuh makanya berprestasi. Prestasinya Mbak Nura tuh bikin Mas Danang jatuh cinta. Oh. Dia kali yang jatuh cinta sama aku. Ya benar, maksudnya kamu berprestasi meluluhkan hatiku. Ih kamu mah. Oh iya. Pelatih teaternya Pak Pramu. Bener. Pak Pramu apa kabar ya? Pak Pramu juga suka main film-film layar lebar. Oh ya? Iya, kalau misalkan syutingnya di Banyuwangi gitu, dia pasti jadi salah satu penggawa. Dia kemarin itu juga dong. yang KKN Desa Penari. ada? Oh, iya? Kalau nggak salah ada ya? Ada kok, ada kayaknya. Pokoknya gitu ya, yang serem-serem gitu orangnya. Rambutnya panjang putih gitu, serius. Emang seniman gitu. Istriku cantik. Iya karena pakai gincu. Kalau nggak pakai gincu berantakan. Hah? Gincu? Lipstick? Mesti deh. Gak jelas. Itu jelas. Gak jelas. Mana ada orang kayak gitu? Keren lah pokoknya dulu tuh. Keren memuji diri sendiri. Nggak, maksudnya kayak yang dulu itu kayak beraktivitas gitu. Kayak nggak ada capek-capeknya. Istrinya Mas Danang lato-lato. Mas Danang satukan Mbak Happy. Mau ngapain disatuin? Udah pada gede, udah pada tuwek. Iya bener nang, bojone ojo pati dielem. Jangan dipuji-puji bojone. Iya paham. Ini kenapa? Ya gak apa. Ya daripada memuji orang lain. 10 tahun ke depan Banyuwangi bakal seperti Bali sekarang ramenya. Iya, yang penting pemerintahnya juga open minded. Gitu. Banyuwangi harus punya mall sih tetap bagaimanapun. Karena kan destinasi itu kan banyak kan. Nggak cuma destinasi pariwisata. Ada kuliner destination, ada shopping destination. Tapi kalau nggak open minded cuman gara-gara satu hal, pada akhirnya Banyuwangi cuman kayak punya Ramayana doang gitu,
ya orang nggak berkembang juga. Akhirnya orang memilih pergi dari Banyuwangi untuk berbelanja di luar Banyuwangi. Misal mereka harus ke TP Surabaya, ke Pakuwon Surabaya. Ngapain jauh-jauh gitu. Bikin mall mas, bangun cus. Bikin mallnya bisa, dibangunnya bisa, izinnya bisa enggak? Kan regulasi juga harus diikuti. Setiap daerah punya regulasi yang berbeda. That's why I said Banyuwangi harus open minded. Gitu. Coba dibedah lagi itu. Klub di tempat lain nggak bisa buka, tapi Banyuwangi ya klub bisa buka. Klub loh brandingnya. Gitu. Apakah cuman karena Banyuwangi ya klub berada di teritorial personal dari Lundin, sehingga yang lainnya tidak, atau mengganggu yang lain? Apa? Kenapa dibedakan? Banyuwangi harus punya krishna seperti ada Banyuwangi banyak pusat oleh-oleh. Kamu datang ke sana. Di Banyuwangi banyak pusat oleh-oleh. Batik-batik dengan harga terjangkau. Kaos dengan harga terjangkau, branding Banyuwangi dengan harga terjangkau, makanan semua ada. Kalau itu nggak usah khawatir. Mas Danang jadi Banyuwangi 1, amin. Amin. Tapi sekali lagi ya, tolak ukur daerah maju juga bukan hanya karena mallnya, lebih kepada bagaimana kita bisa menata daerah kita, mulai dari pemanfaatan APBD sampai PAD-nya, pendapatan anggaran daerahnya, ya harus dilakukan dengan baik, harus detail, harus benar-benar ada pemerataan. Coba cek itu di Banyuwangi. Boleh dong kritik, boleh. Yang penting kan cara mengkritiknya benar. Nah, kalau pemerintahnya nggak mau dikritik, terus sopo yang mengevaluasi kalau nggak masyarakatnya? Udah berapa lama sambilannya? Baru berapa bulan ya? Aku udah mau. Banyuwangi terkenal karena mistisnya mas. Tapi starting 2015 aku berjuang habis-habisan untuk merubah mindset Banyuwangi kota santet, Banyuwangi yang terkenal mistis menjadi Banyuwangi yang kaya akan destinasi, baik tourism destination, baik cultural destination, semua. Tapi emang bener loh. Jadi begitu aku bilang kalau misalnya calon suamiku orang Banyuwangi mesti pada hati-hati lu. Hati-hati lu. Ih, padahal udah kena. Telat hati-hati. Berat sih memang. Aku mampir karena lagu etek-etekan. Thank you. Pas tanggal itu aku ada kegiatan juga, ada job juga. Tapi emang Banyuwangi tuh bagus banget loh. Bahkan ternyata banyak resortnya gitu-gitu aja. Tidak menyangka aku waktu itu datang ke sana kayak lah kok bagus banget pantainya, resort kayak gitu. Beda ya sama Jogja. Jogja itu kan udah terkenal kota wisata dan kota pendidikan. Tapi menurutku tempat destinasi wisatanya itu nggak ada yang semewah Banyuwangi, malah resortnya di pantai itu nggak ada yang semewah Banyuwangi. Bener-bener kayak Bali kalau Banyuwangi itu. Halo. zamannya booming Bunda Perla pada ikutan komen kapan nih keplek Bunda Perla sekarang ayo nyanyi etek-etekan. Kenapa mesti kamu kena kena viralnya orang?
Dicabut nggak giginya Mbak kalau pasang behel? Aku dicabut karena Aku emang juga problemku dicabut. di belakang. Aku ini pakai behel. Aku middle of month ini bakalan Lepas dilepas. yang bawah atau dua-duanya. Oh, kayaknya aku nggak mau menahan. Udah aku tinggal pakai apa namanya? Apa? Retainer. Retainer. Padahal bagus loh pakai kawatnya mas. Iya. Aku tuh masih terngiang-ngiang Mas Danang. Mas Danang, kamu di video itu loh Mas, sambil gini-gini. Ngondek ya. Kayak Ya letoy enggak, gitu. kan anak-anak kecil. Ah, Bau, minta something. enggak ada di mobil. Bu amis nih. Kang, ayah Mbak Nura yang kepala hakim tinggi di Aceh, betul? Iya, betul sekali. Kok tahu? Jadi ayahku tuh habis dari Maluku. Papua, ditugasin di Papua, ke Maluku, terus ke Aceh, dari ujung pulau sana ke ujung pulau yang sana. Keluarin dulu nah. Topinya Denny Caknan. Hah? Hah? Emang Denny punya topi ini? Serius? Jangan jangan bercanda ya. Untung udah cukur kumis. Oh, kawannya bapakku sekantor. Oke. Wis, mari madang. Madang Solong ya apa? Mam dulu. Aku mulai kemarin masih sakit sampai drop dibawa UGD-RS. Check up segala normal tapi sekarang masih Pilek. pilek. Oh, ya mungkin kena virus. Cek COVID, ya kan? Iya, Masih kan? virus biasanya. Kalau dicabut takut giginya habis. Yang ada kamu takut pasang behel karena rezekimu habis, soalnya mahal. Jadi mendingan kamu pikirin dulu. Bateraiku low rek. Yang payment sana yang Iya, Ngopai. bayar ya. Kalau nggak panggil masnya aja. Masnya fokus dengan masakannya. Paran kabare mas. Salah ngomongi. Klendi kabare paran kabare. Kelendai. Jangan sok ngomong bahasa using. Ya. Kelendai. Bener kan? Enggak, dia itu loh netizen, dia ngomong paran kabare mas. Maksudnya paran itu memang Ora paran-paran. berarti nggak apa-apa. Iya. Udah bisa kan aku. Depok lagi yuk. Ngapain ke Depok? Siapa?
Wendy. Lende kakiare, nah bener tuh. Kelenjai. Ngelek kendai. Ngelek kendai, orang Banyak itu emang sakti-sakti. Tiap sedikit-sedikit ngelek kendi. Kendi kok dilek-lek. Khas Banyuwangi. Spill harga topi. Diskonan. Nggak boleh beli kalau nggak diskon. Jadi ini Kalau kata harganya istrinya. itu topi ini harganya kayaknya sekitar 800.000 apa 900.000 ya. Aku tuh masih merasa lidahku itu nggak bisa menerima rujak soto. Kalau rujak soto ya soto gitu. Rawon bakso. Rawan bakso ya bakso. Belum pernah nek rawon bakso. Tapi kenapa suka digabung-gabungin gitu sih? Coba tarik. Enggak, kita enggak ke Aceh. Nura belum ada cuti. Iya, nanti saya ambil tadi. Nasi tempong yang terdebes nasi tempong Indra Bali. Ke Banyuwangi banyak nasi tempong yang the best. Mas, minta bilnya dong. Oh iya. Mas, sama ini minta dibungkus aja. Dijadiin satu aja nggak apa-apa. Beda masakan ya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada 2 box. Apa mas HP-nya mas? Kasih ya. Iya. Jatuh nggak? Jadi brand ambassador. Yang dirasakan setiap mau tidur sesak nafas. Konsul deh sama dokternya. Dokternya bilang apa? Ke dokter spesialis paru kalau misalnya masih kayak gitu. Tapi dulu bajunya itu bajunya siapa? Bajunya Mas. Yang baju kuning itu. Ya itu aku bilang 100.000 dapat 4 itu. Apa 50.000 dapat 4 ya? Lupa pokoknya gitu deh. Mahal baju zaman dulu. 100.000 dapat 4. Dolan nang Jember. Enak, Rek. Halo, Samsudin, Malaysia. Kuarak kena. Oke. Nanti kalau ke Aceh insya Allah. Ada waktu, rezeki, sehat. Loh, Loh itu. Pak Nura
kayaknya orangnya sabar ya. Lebih sabar mana Mas Danang apa aku? Coba ya. Oh, kasirnya di mana ya? Di sana ya? Iya. Soalnya bisanya gesek. Oh iya. Kalian keluar nggak? Will. Jadi ternyata paymentnya bisa ke sini, guys. Capek. Lagi liburan ini mas. Lagi pulang ke Jogja, Pak. Oh. Saya Jember aja mas. Oh, Jember. Ya. Kita rumahnya sini deket kok. Gimana? Sini, Palagan. Palaga. Oh di mana? Apa? Jalan foto ngomong dikit. Ayo sini sini. Oleh ini. Sebentar ya mas ya. Iya. Ya. Persiapan Brunei ya. Siapa? Aku ya Jember ke rumah aja sih. Kayak ada Tenggo. Halo Tenggo. Yang main boneka-boneka. Oh iya, lucu itu. Gimana? Monggo di sini aja nggak apa mas. Maaf ya mas. Selalu ada yang minta foto kalau misalnya pergi.